Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada? Yang saya banggakan dan yang saya harapkan selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak terasa kita sudah berada di sesi ke-7 dan mudah-mudahan Anda semua bisa mengerti materi yang sudah dipelajari, dan mudah-mudahan Anda juga tidak bosan untuk terus memperdalam pemahaman Anda terkait mata kuliah kita dan memperdalam daya analisis Anda, karena itu sangat penting sekali dan harus dikuasai oleh setiap mahasiswa. Well, di sesi ke-7 ini kita akan membahas mengenai pesan bisnis, penulisan pesan bisnis. Nah, penulisan pesan bisnis ini terdiri dari 3 karakteristik. Yang pertama, purpose. Purpose ini adalah tujuan, di mana setiap pesan bisnis itu mesti ada tujuan, dan bagaimana agar tujuan ini bisa tersampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh orang yang membaca. Yang kedua yaitu audience center, dimana dengan pesan bisnis ini kita harapkan apa yang kita tuju, orang yang kita tuju agar dia menerima pesan ini bisa tersampaikan. Misalnya kita ingin memberikan pesan bisnis kepada si A, kita harapkan fokus dari audiens kita ini tepat gitu. Si A benar-benar membaca dan mereka mengerti pesan bisnis ini. Dan yang ketiga adalah concise. Concise ini terkait dengan isi pesan bisnis yang harus ringkas, padat, tapi memuat semua hal-hal penting yang ingin disampaikan. Istilahnya tidak berbahasa basi seperti itu. Oke, dan di dalam pesan bisnis itu ada yang dinamakan bad news. Nah, bad news ini adalah bagaimana pesan itu berisi hal yang tidak diinginkan, hal yang tidak menyenangkan, tapi tetap harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Nah, contoh bad news ya, misalnya kenaikan harga, kemudian penundaan pengiriman, komplain. Nah, itu tuh contoh bad news. Nah, dan bad news itu sendiri itu bisa didekati dengan 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan langsung, terdiri dari pembukaan. Pembukaan ini ya seperti misal Assalamualaikum, salam sejahtera, dan lain sebagainya. Yang kedua, alasan. Jadi ada memuat alasan kenapa ini harus terjadi. Contoh, dikarenakan panen pada tahun ini gagal akibat cuaca pada akhir-akhir ini sangat buruk dan tidak mendukung dalam pertanian, dan seterusnya, itu disebut dengan alasan. Yang ketiga adalah bad newsnya. Nah, bad newsnya contohnya seperti ini. Contohnya berkesinambungan dari yang tadi sebelumnya, sehingga dengan berat hati dan sangat menyesal kami harus menaikkan harga beras jenis A dari sekian menjadi sekian. Nah, itu bad newsnya. Bad newsnya diusahakan positif dan juga bersahabat. Nah, sehingga harus menggunakan kata dengan berat hati, misalnya dengan sangat menyesal. Terus kemudian bisa ditambahkan, dan kami harapkan mudah-mudahan di tahun berikutnya panen bisa bagus sehingga harga bisa kembali normal. Nah, itu sifatnya positif dan bersahabat. Nah, kalau misalnya pendekatan yang tidak langsung, itu sama dengan pendekatan langsung, hanya di bagian pertama pembukaan, kemudian alasan, di bagian ketiga bad newsnya, tapi ditambah dengan penutup. Misalnya, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, itu semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa memberikan sedikit pencerahan untuk kalian dalam menjawab tugas di sesi ke-7 ini. Maksimalkan, karena ini tugas terakhir, maksimalkan kemampuan Anda. Saya percaya Anda semua ini adalah mahasiswa, bukan siswa lagi, anak-anak yang luar biasa yang pasti bisa menjawab dengan analisis sendiri. Hanya saja mungkin lagi males, lagi mager, lagi banyak kesibukan. Usahakan di sesi ke-7 di tugas terakhir ini kalian bisa maksimal. Oke, sepakat? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terus sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.